Barus. Barus adalah sebuah tempat yang pernah sangat fenomenal dan bersejarah. Barus sudah menjadi pusat internasional bahkan sebelum negara Indonesia ada. Bukti bahwa Barus pernah menjadi pusat perhatian adalah paling tidak untuk zaman modern ini. Barus baru-baru ini disebut sebagai titik nol dari Islam yang ada di Nusantara ini. Thomson HS, pegiat kebudayaan yang menyukai sejarah dan perkembangan, dalam setahun penuh ini akan mengadakan diskusi kecil di Balai Arkeologi Area Sumatera. Diskusi kecil itu bernama Forditas atau Forum Diskusi Terbatas, di mana setiap pesertanya adalah pegiat kebudayaan, akademisi, sejarawan, penulis, juga jurnalis, atau masyarakat awam lainnya. Harapannya di ujung tahun nanti, Forditas akan menerbitkan buku tentang Barus secara utuh. Tahun lalu, Forditas membahas Sisingamangaraja selama setahun penuh. Hasil dari diskusi itu kemudian didokumentasikan menjadi sebuah buku yang diterbitkan langsung oleh Balai Arkeologi. Awal tahun ini Forditas sudah mulai membahas Barus dengan tema yang cukup baik untuk didengarkan. Barus dalam dunia Batak dan Melayu. Maka kali ini kita akan menyuarakan intisari dari hasil diskusi Forditas pertama. Barus adalah sebuah kota yang terkait dengan perdagangan kapur barus dan kemenyan. Acitus dan Armida, seorang dokter Yunani, mempunyai catatan tentang Barus yang kemudian dikutip Imrud Al-Qais, seorang penyair dari Hadrami yang tinggal di lingkungan dinasti Sasani. Pada buku itu disebutkan bahwa pada tahun 638, dalam serangan Arab merebut sebuah istana di Madan, sejumlah tempayan berisi kapur barus yang sempat diduga garam. Ternyata Al-Quran juga sudah menyinggung bahwa ada kapur barus. Kapur barus adalah barang mewah yang diperdagangkan sejak silam. Catatan antara tahun 1839 sampai 1844 menyebutkan adanya perdagangan barus ke negeri Cina. Harga pertikulnya pada tahun 1848 menurut catatan Rabdot adalah 2.000 US dollar untuk kualitas nomor 1. Ada banyak catatan kuno terkait barus. Sebut misalnya dari kumpulan teks Syekh Ahdu Saleh Al-Marni pada abad ke-12 Masehi. Selain itu juga seorang penulis Arab, Sulaiman Ibn Ahmad Al-Mahri, melalui sebuah bukunya yang menyatakan bahwa Barus pada abad ke-16 adalah tujuan utama dari pelaut dari Arab, Parsi, juga India. Ada juga catatan dari Cina, yaitu pada dinasti Tang sampai Ming, yang kesemuanya dekat kaitannya dengan Barus. Yang menarik, selain dari Arab dan Cina, juga ada catatan dari Tamil, yaitu terkait perdagangan kamper di Barus dan Cina, serta temuan prasasti Lobu Tua yang kini ada di Barus. Mungkin masih banyak catatan tentang Barus sebagai bukti bahwa Barus adalah kota yang penuh sejarah dan peradaban. Sekarang, mari melihat Barus dari dekat. Gadis Melayu dengan kotor badan, seluruh toba dengan goyang deli. Aduh seksinya sayang, aduh gaginya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Barus diidentifikasi sebagai bagian dari Sriwijaya pada masa Melayu pra-Islam.
Sumber ini dapat kita baca melalui buku berjudul Sriwijaya karangan Profesor Dr. Slamet Mulzana. Dalam buku yang lain, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera juga disebutkan adanya kaitan perdagangan tambang emas antara Minangkabau dengan Barus. Dan mata uang kuno dari emas dan perak di Sumatera ditemukan di Barus yang menyerupai mata uang emas di Jawa dengan gambar bunga cendana. Sementara itu, penyair terkenal Hamzah Fansuri, juga pelopor bahasa Melayu modern, dilahirkan dan menetap di Barus. Masih banyak yang bisa kita lihat bahwasannya Melayu dekat dengan Barus. Seperti adanya beberapa situs makam di Barus. Barus semakin identik pula dengan Melayu, bahkan disebut menjadi Melayu pinggiran karena keterlibatannya dalam beberapa perdagangan, bukan intrik politik seperti yang terjadi di pantai timur Sumatera. Apakah Barus memang Melayu? Masih panjang untuk didebatkan. Sekarang, mari kita lihat Barus dari Batak. Batak jika kita tafsirkan adalah penduduk dari gunung. Umumnya adalah pengumpul hasil hutan. Hasil hutan ini kemudian diperdagangkan ke pantai timur Sumatera yang sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh Batak Karo dan Simalungun. Jadi dapat disimpulkan, Batak sudah bersinggungan dengan Barus. Bahkan lagi, menurut Flores Tanjung, sejarawan dari Unimed, Pakpak dan Barus dan Simsing merupakan wilayah kultural Kelasan atau Pakpak Dairi yang terkait dengan cerita-cerita rakyat seperti Pak Edak dan Pak Edok. Malah lagi di Karo ada marga Barus. Barus dan Batak Toba juga bisa disebut bersinggungan. Dalam buku Toba Nasai karangan Sitor Situmorang yang fenomenal itu menyebutkan bahwa Barus merupakan pintu ke dunia luar. Dalam satu kutipan di buku itu juga Sitor menyebutkan bahwa Mak Huntal pergi menyeberangi samudra lewat Barus ke suatu pulau tempat Raja Mahasakti bernama Raja Uti. Kiranya ini kemudian memengaruhi spiritualitas, genealogi, dan paham agama seperti terangkum dalam buku Agama Malim karangan Ibrahim Kunto. Pada buku itu disebutkan bahwa di Lobu Tua ada tempat peziarahan kelompok Borbor dan Tatia Bulan dengan tanda makam Raja Uti. Sementara itu, penganut agama Malim juga sangat percaya akan kedaulatan raja. Sementara itu, di sumber lain seperti terangkum dalam sejarah Raja-Raja Barus, 2 naskah dari Barus, karangan Jane Drakan, terkait kronik Hulu yang memuat silsilah Raja Barus. Konon katanya berasal dari klan Sipakot Nipohan. Kronik ini menceritakan tentang bagaimana berdirinya satu dinasti raja baru di dataran tinggi Batak oleh seorang bernama Alang Pardoksi. Salah seorang putranya, Guru Marsakot, konon katanya turun ke Samudra India untuk mencari satu tempat yang sesuai untuk mendirikan kampung. Dan yang tak boleh kita lupakan, ada juga asumsi lain yang menyebutkan pengaruh dari Barus ke Tanah Batak atau mungkin sebaliknya. Hal itu terlihat misalnya dari aksara dengan kayunya, atau mungkin terlihat dengan jelas dalam folklore atau cerita rakyat Persia seperti Rapot Minyak Kepidong yang sebenarnya bisa kita telusuri dari karya Farudin Attar di Persia.